Di episode sebelumnya, Thorfinn dan Gudrid sudah resmi berpacaran, sedangkan Sigurd sudah mulai berlayar kembali ke Islandia. Beberapa waktu sudah berlalu dan sekarang kita ada di bulan Juli tahun 1019 Masehi. Akhirnya kapal Sigurd sudah memasuki kawasan Islandia dan di suatu tempat di pinggir laut, terlihat ada dua anak kecil yang menangis di pinggir tebing. Usut punya usut, ternyata mereka berdua menangis karena seorang saudaranya jatuh dari jurang dan sekarang dia hanya bisa berpegangan di sebuah batu. Akan tetapi ombak di sini cukup besar dan jika terus begini, mungkin anak itu akan terbawa ombak. Anak cowok yang di atas berinisiatif memanggil orang dewasa, tapi tiba-tiba dia melihat ada kapal dari kejauhan dan dia meminta pertolongan kepada kapal itu. Setelah beberapa saat, kapal itu akhirnya sampai juga dan mereka menolong bocah yang terjatuh tadi. Dilihat-lihat, kapal ini mirip seperti kapalnya Sigurd. Setelahnya, kapal ini membawa tiga anak itu kembali ke rumahnya. Ternyata tempat kapal ini berlabuh adalah di kampung halamannya Thorfinn, dan ketiga anak kecil itu adalah anaknya Ylva. Mereka menjelaskan kalau tadi ada burung betet di ujung tebing. Anak bernama Maru mencoba menangkapnya, tapi pegangan Maru patah dan akhirnya dia jatuh ke laut. Untung saja dia masih selamat. Dan Ylva langsung memeluk mereka bertiga dan Ylva melarang ketiga anaknya kembali bermain di sana. Setelahnya Are mengajak Ylva menemui orang yang menyelamatkan anak mereka. Ylva datang sambil membawa koin sebagai ucapan terima kasih. Tapi Ylva kaget karena ternyata orang yang menyelamatkan anaknya adalah Sigurd, putranya Halfdan. Sigurd ikhlas menolong dan tidak mengharapkan imbalan. Untuk itu Sigurd segera pamit dan mengajak rekan-rekannya meneruskan perjalanan. Akan tetapi Ylva meminta Sigurd menunggu sebentar. Ylva masih ingin memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Apalagi setelah tahu Sigurd adalah anaknya Halfdan. Sigurd awalnya tidak mau menerima hadiah. Tapi pada akhirnya Sigurd mau menerima hadiah air minum dan juga persediaan makanan. Tapi Sigurd tetap akan membayarnya dengan koin perak. Ylva setuju dan akhirnya mereka semua masuk ke dalam rumahnya Ylva. Mereka pun bercerita banyak hal sampai akhirnya Sigurd tahu kalau di sini adalah rumahnya Thorfinn. Helga cukup terkejut mengetahui anaknya yang berteman dengan putranya Halfdan. Tapi Sigurd tidak mau dianggap sebagai temannya Thorfinn. Mereka terus berbicara sampai akhirnya Ylva dan Helga tahu kalau ternyata Thorfinn merebut istrinya Sigurd. Ylva sangat panik dan mencoba meminta maaf atas nama keluarganya. Terlebih lagi Sigurd ini berasal dari keluarga terpandang. Sigurd menjelaskan kalau masalahnya sudah selesai. Sigurd akan melaporkan kepada Halfdan apa yang sudah terjadi. Dan Sigurd meminta Ylva untuk tenang. Sigurd lebih khawatir dengan rombongan Thorfinn. Mereka melanjutkan perjalanan ke Yunani. Dan Sigurd yakin semuanya tidak akan berjalan dengan mudah. Tapi bagi pria yang berhasil mengatasi pertarungan di Jomsborg, seharusnya Thorfinn bisa menjaga diri sendiri dan juga semua teman-temannya. Are meminta Ylva untuk lebih tenang. Tapi Ylva terus saja kepikiran masalah Thorfinn yang merebut istrinya Sigurd. Sigurd sendiri merasa persiapannya sudah cukup dan Sigurd langsung meminta pamit. Keluarga Thorfinn mengantarkan sampai dermaga. Dan akhirnya Sigurd kembali meneruskan perjalanannya kembali ke rumah. Helga mendoakan keselamatan Sigurd. Dan Helga juga berharap Sigurd akan bisa menghadapi Halfdan. Mendengar ini membuat Ylva semakin panas. Ylva sudah overthinking dan Ylva yakin kalau Halfdan akan membalas dendam kepada keluarganya Thorfinn. Are meminta Ylva untuk tenang. Are ingin percaya kepada Sigurd kalau Sigurd bisa mencari jalan keluar dari masalah ini. Memang Sigurd adalah putra dari Halfdan yang terkenal kejam. Tapi setelah berbicara secara langsung, Are yakin kalau Sigurd adalah pria yang baik. Tapi Ylva terus saja ngoceh dan Ylva menyuruh Are untuk bersiap berperang melawan Halfdan. Akhirnya beberapa saat sudah berlalu dan sekarang kita berpindah ke tempat Halfdan.
Terlihat Halfdan yang melihat lautan dari tempat favoritnya. Tidak berselang lama Astrid datang ke sana. Astrid sadar kalau Halfdan sering melihat lautan akhir-akhir ini. Astrid bertanya apa Halfdan menikmati kegiatan tersebut. Halfdan berkata kalau ini bukanlah soal nikmat atau tidak. Halfdan melakukan ini hanya karena dia tidak punya kerjaan saja. Astrid tertawa dan Astrid tahu kalau semua ini ada kaitannya dengan Sigurd. Astrid bertanya apa Sigurd akan kembali dengan selamat. Halfdan dengan muka judes menjawab, memangnya aku peduli, kalau dia mati di perjalanan itu sudah jadi takdir dia. Astrid hanya bisa menghela nafas karena Halfdan ini sebenarnya juga ingin anaknya kembali dengan selamat. Tiba-tiba Astrid melihat ada sebuah kapal yang mendekat dari arah timur. Astrid langsung memberitahu Halfdan, tapi Halfdan sudah tahu terlebih dulu dan Halfdan sudah mulai berjalan menuju ke dermaga. Astrid lalu mengikuti Halfdan menuju ke dermaga. Ternyata kedatangan kapal ini juga disadari oleh banyak orang. Mereka akhirnya berkumpul di dermaga dan menantikan siapa yang datang kemari. Setelah cukup dekat, mereka akhirnya yakin kalau itu adalah kapalnya Sigurd dan Sigurd juga ada di sana bersama teman-temannya. Akhirnya kapal Sigurd sudah dekat dengan dermaga dan Sigurd mendapatkan sambutan yang meriah dari semua orang. Dan tidak berselang lama, Halfdan dan Astrid akhirnya sampai juga di dermaga. Tapi kapalnya Sigurd berhenti di tengah lautan dan tidak mau mendekati dermaga. Halfdan menyuruh Sigurd segera berlabuh dan Halfdan ingin mendengar laporan Sigurd di aula. Pertama, Sigurd meminta maaf karena sudah membuat kedua orang tuanya cemas. Dan Sigurd meminta maaf sekali lagi karena Sigurd tidak bisa berlabuh. Sigurd masih ingat janjinya sebelum berangkat berlayar bahwa Sigurd tidak akan menginjakkan kakinya lagi di rumah jika tidak berhasil membawa Gudrid kembali. Dari sikap Sigurd ini, Halfdan langsung paham kalau Sigurd gagal membawa Gudrid kembali. Tapi Halfdan tidak mau ambil pusing perkara itu. Untuk sekarang Halfdan menyuruh Sigurd untuk istirahat terlebih dulu. Baru setelahnya mereka akan bicara lagi. Halfdan benar-benar sudah memberikan kelonggaran, tapi Sigurd ingin memegang janjinya. Jadi setelah ini Sigurd berniat pergi berlayar kembali. Dan alasan Sigurd kembali hanya untuk memberikan laporan sekaligus meminta maaf. Omongan Sigurd barusan membuat keheningan di sini. Tapi Halfdan segera paham kalau Sigurd sudah lebih dewasa setelah kembali dari perjalanannya. Sigurd berkata kalau dia sudah mulai paham apa yang harus dia lakukan dan sekarang Sigurd ingin mencoba hidup mandiri. Sigurd ingin melihat seberapa jauh dia bisa melangkah tanpa mengandalkan warisan dari ayahnya. Halfdan sempat terdiam mendengar ucapan Sigurd, tapi tiba-tiba Halfdan berubah menjadi mode iblis dan Halfdan berkata, "Dasar bodoh, kau pikir aku akan memberikan kebebasan itu? Terlebih kau adalah keturunanku satu-satunya." Kemudian Halfdan menyuruh bawahannya menyeret kapal Sigurd ke dermaga. Dan Sigurd sendiri hanya bisa pasrah di depan ayahnya yang sudah dalam mode iblis. Sebelum melihat kondisi Sigurd, mari kita kembali dulu ke masa lalu. Terlihat Hallgerd dan Sigurd yang sedang berlatih bertarung menggunakan tombak dan perisai kayu. Nampak Hallgerd lebih jago dalam mengayunkan pedang, sementara Sigurd hanya bisa bertahan dan sekali-sekali menyerang. Akhirnya di satu kesempatan pertahanan Sigurd terbuka dan Hallgerd langsung memukul tubuhnya Sigurd. Pertandingan pun selesai dengan Hallgerd keluar sebagai pemenangnya. Ternyata Sigurd kecil tidak terlalu hebat dalam bertarung. Mengalahkan Hallgerd saja dia tidak bisa, tapi Sigurd sudah berniat menantang anak yang lebih besar. Sigurd beralasan kalau Hallgerd lebih kuat dari beberapa anak besar. Jadi jika Sigurd bisa mengalahkan Hallgerd, mungkin Sigurd juga bisa mengalahkan anak yang lebih besar. Hallgerd tidak paham kenapa Sigurd harus repot-repot melakukan itu padahal Sigurd berasal dari keluarga yang kaya. Sigurd berkata kalau dia adalah anak Halfdan satu-satunya, jadi dia harus kuat dan tidak boleh menjadi pria yang lemah.
Setelahnya Sigurd mengajak Hadgerd berduel sekali lagi. Hadgerd menganggap bocah laki-laki begitu merepotkan, tapi pada akhirnya mereka berdua tetap melanjutkan pertarungan. Oke, sekarang kita kembali ke timeline yang asli. Terlihat Sigurd yang akhirnya ditangkap dan sekarang dia dikurung di sebuah rumah. Sigurd dirantai dan dibiarkan di dalam rumah yang gelap. Sementara teman-temannya juga diikat, tapi mereka dibiarkan berada di luar rumah. Dan rumah ini dijaga oleh satu orang penjaga. Tapi penjaga itu malah mabuk-mabuk dan akhirnya dia tertidur pulas. Ollem masih ingat betapa mengerikannya Halfdan saat menangkap mereka. Dan Ollem sempat mengira kalau mereka akan mati. Tapi untung saja mereka masih hidup. Namun muncul masalah yang baru. Ollem dan Tegen merasa pengen kencing, tapi mereka tidak bisa membuka celana karena tangan yang terikat. Helgi mencoba membangunkan penjaga, tapi dia tidak bisa dibangunkan sama sekali. Helgi mulai takut kalau dia nanti kencing di celana. Helgi sadar dia sudah tua dan dia tidak mau mengompol seperti anak kecil. Tiba-tiba Hadgerd datang ke sini. Ternyata Hadgerd sudah menyampurkan obat tidur ke dalam minumannya penjaga. Dengan begitu Hadgerd bisa masuk ke dalam rumah dan menemui Sigurd. Sebelum bertemu Sigurd, Hadgerd melepaskan tali yang mengikat Ollem, Helgi, Tegen, dan Hyuri supaya mereka bisa kencing sendiri. Masa iya Hadgerd harus bantuin mereka kencing juga? Gak mungkin kan? Setelahnya Hadgerd memberikan arahan kepada mereka berempat. Perlu diingat kalau Hadgerd adalah istrinya Sigurd yang kedua. Jadi omongan Hadgerd otomatis juga akan didengar teman-temannya Sigurd. Setelahnya Hadgerd masuk ke dalam rumah menemui Sigurd. Hadgerd sangat kaget karena Sigurd diikat dengan banyak rantai. Tapi Hadgerd sudah mencuri semua kunci. Jadi Hadgerd hanya perlu mencobanya satu persatu. Nantinya semua borgol itu pasti akan terbuka. Hadgerd mulai mencoba membuka borgolnya. Sigurd bertanya kenapa Hadgerd menolong Sigurd. Sigurd yakin Hadgerd sudah mendengar omongan Sigurd tadi siang soal meninggalkan pertanian. Dengan begitu semua status sosial dan juga kekayaan yang Sigurd miliki juga akan hilang. Jadi kenapa Hadgerd masih membantu Sigurd keluar dari sini? Hadgerd tidak langsung menjawabnya. Hadgerd malah balik bertanya kenapa Sigurd memilih untuk pergi dari pertanian. Ternyata semua ini berawal dari omongan Gudrid yang berjanji akan kembali ke Islandia bersama Sigurd. Sigurd akhirnya paham kalau dia sebenarnya tidak menginginkan hal itu. Menurut Sigurd, Gudrid itu seperti burung camar. Dan Sigurd tidak mau merebut kebebasan burung itu untuk terbang kemanapun. Jadi lebih baik untuk melepaskannya saja. Hadgerd sedikit banyak paham apa yang Sigurd bicarakan. Tapi Hadgerd juga mulai emosi karena ternyata yang mengubah Sigurd menjadi seperti ini adalah Gudrid. Dan lagi Sigurd malah terus menceritakan kehebatan Gudrid. Hadgerd tidak tahan lagi dan langsung menatap Sigurd dengan tatapan iblis. Hadgerd bertanya memangnya siapa yang selalu menolong Sigurd di saat Sigurd dalam kesusahan? Siapa yang datang di saat Sigurd butuh bantuan? Yap, orang itu adalah Hadgerd yang saat ini masih adalah istri sahnya Sigurd. Hadgerd tidak suka kalau Sigurd membahas kehebatan wanita lain. Jadi Hadgerd meminta Sigurd berhenti menceritakan kisahnya Gudrid. Sekarang Hadgerd memaksa Sigurd mengatakan kalimat ini. Aku akan terus mencintaimu dan hanya kaulah satu-satunya sepanjang hidupku. Pada akhirnya Sigurd mengatakan kalimat itu. Dan sekarang Hadgerd sudah bisa tersenyum manis. Kemudian Hadgerd meneruskan membuka borgol. Setelah beberapa saat, akhirnya semua borgol itu sudah terbuka. Dan mereka berdua langsung keluar dari rumah. Hadgerd menjelaskan kalau dia menyuruh 4 teman Sigurd untuk menyiapkan kapal di dermaga. Dan nanti Hadgerd akan ikut kabur bersama Sigurd. Sigurd malah kaget kenapa Hadgerd mau ikut kabur padahal Sigurd sudah tidak punya harta apa-apa. Hadgerd heran kenapa Sigurd begitu polos.
Akhirnya mereka sudah dekat dengan dermaga. Tapi bukannya kapal yang mereka dapatkan, tapi di sana ada Halfdan yang marah besar karena Sigurd mencoba kabur. Apakah Sigurd akan selamat untuk kedua kalinya? Temukan jawabannya di video pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.